Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer Medastock TV Asuransi, kita kali ini bertemu lagi dengan bahasan seputar persiapan spin-off unit usaha syariah asuransi yang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Spin-off untuk unit usaha syariah ini menurut Undang-Undang paling lambat itu harus dilakukan pada tahun 2024. Tetapi jika ada yang sudah spin-off jauh-jauh hari sebelum itu, tidak menjadi masalah. Nah, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah membuat guidance bagi perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah, karena untuk spin-off ini diperlukan persiapan yang matang. Nah, salah satu guidance itu adalah menunjuk bahwa pada Oktober 2020 yang lalu, sebelum pandemi, itu sudah harus menyampaikan, perusahaan asuransi sudah harus menyampaikan rencananya. Nah, bersama kita saat ini sudah hadir Bapak Tatang Nur Hidayat. Apa kabar Pak Tatang? Baik, Pak Edi. Assalamualaikum, Pak Edi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Tatang sudah join dengan kita. Dan Pak Tatang ini, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, ASI, sehingga menjadi figur yang paling pas untuk berbicara tentang kesiapan asuransi UUS asuransi syariah ini untuk menyiapkan dirinya dalam persiapan spin-off yang akan datang. Pak Tatang, undang-undangnya diketok tahun 2014, tapi untuk spin-off ini akan paling lambat 10 tahun kemudian atau 2024. Di luar banyak isu, banyak perkiraan, banyak asumsi yang luar biasa, macam-macam gitu ya, sehingga kita kadang-kadang bingung, ini jadi atau enggak spin-off ini. Nah, itu sehingga kita merasa perlu nih bicara dengan Pak Tatang dan kita sampaikan kepada viewer kita yang tentunya di dalam itu tentu ada masyarakat pemegang polis, ada peserta kalau kita bicara asuransi syariah, ada juga dari industri asuransi sendiri. Nah, Pak Tatang minta bocorannya nih Pak, yang sudah sampai ke asosiasi untuk persiapan ini seperti apa di industri Pak? Iya, jadi sebetulnya bincang tentang spin-off ini sudah lama Pak Edi ya. Sebelum undang-undang ini sudah banyak diperbincangkan gitu kan. Bahkan ketika awal dulu diizinkannya sebuah unit syariah berada di dalam sebuah perusahaan asuransi atau reasuransi, bahasan tentang suatu saat akan spin-off itu sudah ada. Bahkan tahun 2011 kalau nggak salah sudah pernah ada workshop tentang persiapan spin-off gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara jadi nggak jadi ya Pak Edi, tentu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini sampai saat ini masih berlaku dengan isi yang tadi mau kewajiban pemisahan unit syariah atau kita kenal dengan spin-off, dan POJK yang menjadi landasan teknisnya, POJK nomor 67 tahun 2016 itu juga masih ada gitu ya. Jadi kalau bicara sampai dengan saat ini, ya ketentuannya masih ada di Undang-Undang 40 2014, ketentuan teknisnya di POJK 67 2016, dan seluruh perusahaan, seluruh unit syariah dari perusahaan asuransi dan reasuransi telah menyampaikan rencana RKPUS, rencana pemisahan unit syariah sesuai dengan tenggat waktu, yaitu 17 Oktober 2020 kemarin, Pak. Jadi intinya sebenarnya kalaupun di luar banyak isu macam-macam ya Pak ya untuk tentang spin-off jadi atau enggaknya, industri ini ternyata mematuhi tenggat untuk membuat RKPUS-nya itu ya? Betul, Pak. Jadi dengan tenggat waktu kemarin 17 Oktober 2020, seluruh unit syariah telah menyampaikan RKPUS-nya, yaitu rencana RKPUS, saya lupa, rencana kegiatan pemisahan unit syariah kalau nggak salah ya. Rencana kerja pemisahan unit syariah, seluruhnya sudah menyampaikan, dan walaupun dengan berbagai macam ya, artinya ada yang siap untuk memang spin-off menjadi perusahaan tersendiri, ada yang mungkin akan melakukan transfer portofolio, artinya tidak melanjutkan kegiatan syariahnya. Asosiasi dapat tembusannya Pak, RKPUS itu?
Ya, sebetulnya di dalam regulasi itu asosiasi tidak mendapatkan tembusan karena itu adalah apa namanya hal yang diatur oleh OJK dan sebetulnya itu direct ya dari perusahaan dengan OJK. Tetapi secara summary tentu kita tidak mengetahui satu persatu ya, tetapi secara summary sebagai bentuk koordinasi antara asosiasi dengan OJK, tentu kami diinformasikan tentang apa namanya summary-nya lah gitu. Oke, total ada berapa sih Pak UUS ini yang sekarang masih eksis tuh? Ya, Jiwa, umum maupun re itu? ya sampai dengan mungkin saya bicara sampai dengan RKPUS disampaikan lah ya. Oh, oke ya. Itu kurang lebih ada 49 unit usaha syariah terdiri dari 23 general, 23 life, dan 3 reinsurance. Oke. Nah, dari jumlah itu Pak, kan tadi summary-nya sampai ke ASI gitu ya. Dari jumlah itu mungkin bisa dipetakan berapa yang siap untuk spin off, berapa yang rencananya untuk transfer, berapa yang akan merger gitu, ada nggak Pak? Kalau bagian ini adalah bagian yang konfidensial lah mungkin ya. Jadi ASI belum dapat menyampaikan Hmm. secara jumlah, tetapi eh, dapat kami sampaikan bahwa mayoritas siap untuk melanjutkan usaha syariah. Dalam pengertian siap itu ada dua ya Pak, yaitu memisahkan unitnya menjadi entitas sendiri dan merger gitu. Ya artinya tadi kalau kewajiban spin-off ini kan sebenarnya ada dua cara ya tadi. Ada yang transfer, Iya, ada yang mendirikan atau merger lah gitu. Tapi iya. intinya melanjutkan usaha atau tidak melanjutkan usaha gitu ya. Betul. Semuanya siap. Jadi semuanya Siap. menyampaikan baik itu yang Oh. mau melanjutkan ataupun tidak melanjutkan. Dan yang Hmm. mayoritas adalah yang akan melanjutkan gitu Pak. Nah yang akan Oke. melanjutkan ini memang tata caranya belum terlalu detail lah gitu ya. Hmm. Jadi belum terlihat apa memang akan sendiri, akan merger, akan join atau seperti apa itu belum, tapi mayoritas masih melanjutkan usahanya lah. Gitu. Melanjutkan usahanya. Baik. Kalau seperti ini Pak, kan kajian itu macam-macam ya Pak. Yang disampaikan ke OJK itu kan ada tentang bisnisnya, kemudian tentang permodalan. Karena kalau kita bicara mendirikan perusahaan itu, meskipun aturannya OJK cukup rendah aturan permodalannya, kalau kita bicara hanya sekitar sekarang 150 miliar ya Pak ya. Sekarang untuk spin-off sebetulnya hanya 50 miliar, untuk Hanya pendirian 50 baru 100 miliar. miliar syariah ya. Oke. Ya, 50 miliar sebagian besar pasti sekarang ekuitasnya udah di situ ya Pak ya. Kalau kita Ya, bicara di UUS itu ya. Jadi sebenarnya ya. nggak ada masalah dari permodalan ya. Tetapi kalau untuk sebagai sebuah entitas nih Pak, kalau OJK untuk perusahaan yang baru kan 100 miliar. Tapi kalau ini dari kajian mungkin Bapak sebagai pelaku dan juga sebagai asosiasi mungkin berapa sih Pak modal yang bisa untuk running sebuah perusahaan asuransi jiwa atau asuransi umum syariah itu sebenarnya? Apakah 50 Ya, miliar itu cukup gitu? ya ini mungkin saya bicara gini. Agak sedikit berbeda pendekatan masalah kebutuhan modal antara syariah dengan konvensional ya. Iya. Kalau di konvensional modal itu berkaitan langsung dengan risiko keberadaan modal ya, Oke. karena risiko itu langsung eh, artinya risiko itu menjadi risiko perusahaan lah gitu ya. Betul. Makanya profit and loss itu kan berdasarkan dari result dari risiko gitu kan bisa dibilang. Kalau di Betul. syariah kan kita mengenal adanya dana tabaru, dana perusahaan. Jadi sebetulnya Iya. dana perusahaan itu tidak terkait langsung dengan resiko, hanya terkait dengan operasional expense dan ketersediaan kalau memang di dana tabaru tadi risikonya kurang baik sehingga dana perusahaan atau modal tadi siap standby sebagai core gitu ya, paling tidak Iya. gitu. Nah, dalam konteks ini memang menjadikan permodalan di asuransi syariah ini sangat wajar kalau ketentuannya di bawah
ketentuan konvensional gitu kan. Karena kalaupun surplus nanti di tabaru, kita kan punya saldo tabaru, tidak menjadi equity gitu kan. Iya. Apa namanya, surplus itu terbagi dua, surplus yang menjadi profit and loss atas surplus pengelolaan dan surplus resiko menjadi saldo gitu kan. Nah, jadi sebetulnya tidak terkait langsung lah gitu ya antara modal dengan risiko, sehingga besaran modal itu wajar belaka apabila di syariah ditentukan lebih kecil dari konvensional. Nah, mengenai angkanya berapa, nah memang ini juga jadi kalau tadi konvensional dengan syariah, konvensional wajar lebih kecil ya. Nah, sekarang yang baru dengan yang spin off, wajar juga yang spin off lebih kecil Lebih daripada yang kecil mendirikan baru. Betul. Karena kalau mendirikan baru, kita belum punya tabaru, belum punya saldo, belum punya portofolio kan. Jadi persediaan untuk port itu mungkin lebih besar. Sementara kalau yang sudah jalan unit, dia kan sudah punya portofolio yang berjalan, sudah punya saldo sebagai underlying. Kalau misalkan tabaru berjalan negatif, kan ada saldo tabaru. Sehingga wajar kalau lebih kecil. Masalah nominalnya, saya pikir ini ya debatable lah gitu ya, bisa perlu kajian lebih lanjut ya. Tapi kalau syariah lebih kecil konvensional, oke. Spin off lebih kecil dari baru, oke gitu. Nominalnya berapa, lain hal. Di lain itu, memang untuk ekspansi bisnis gitu, dalam konteks operasional expand tadi gitu ya, tetap memerlukan modal yang lebih besar lah gitu untuk mempunyai manajemen, mempunyai ruang yang baik untuk ekspansi. Jadi sebenarnya kalau mau operasional yang wajar gitu ya Pak ya, memang tidak cukup dengan 50 itu ya Pak ya? Ya, saya pikir demikian Pak. Ya, kalaupun kita anggap 50 itu ketentuan minimum, ya sebetulnya untuk operating gitu ya mungkin kita lebih lah. Karena kan harus punya kantor cabang, harus merekrut talent gitu kan, itu semuanya kan harus masuk dalam biaya operasional gitu ya Pak ya. Betul. Paling tidak ada cadangan di atas itulah gitu kan, untuk misalkan sekian tahun pertama atau bagaimana gitu. Jadi sebenarnya isu tentang modal minimal ini udah lewat ya Pak ya, kalau kita bicara bahwa kesiapan untuk spin off ini. Karena rata-rata sudah di atas itu ya untuk UUS ini. Ya, jadi memang ada beberapa yang sebetulnya dari sekarang juga sudah berproses untuk transfer portofolio dalam konteks tidak melanjutkan usahanya ya. Artinya sih saya pikir ini mirip dengan ya artinya pilihan bisnis lah gitu ya. Memang kalau kita naik kelas gitu ya, atau proses lebih lanjut, memang konsekuensi, ada yang melanjutkan, ada yang tidak melanjutkan gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang alami lah gitu. Tidak semuanya memang bisa, tetapi kalau dilihat sih tadi mayoritas sih sebetulnya masih bisa dan masih mampu tanpa tambahan atau tanpa banyak tambahan modal lah paling nggak. Iya, Pak Tatang, tadi kan secara pemenuhan kewajiban yaitu menyampaikan rencananya tanggal 17 Oktober dipenuhi. Nah, kemudian belakangan ini kan banyak isu yang tadi saya sebutkan bermunculan di mana-mana. Itu seberapa besar Pak isu-isu tentang jadi enggaknya kewajiban spin off ini mempengaruhi kesiapan para pelaku ini Pak? Ya, saya atas nama asosiasi selalu dalam setiap kesempatan menghimbau ya kepada seluruh anggota untuk menyiapkan dengan baik gitu hal ini, karena ini kan rencana korporasi yang besar ya, harus dilakukan jauh-jauh hari. Walaupun di luar itu kalau ternyata ya kita tidak bisa menafikan adanya kemungkinan gitu ya Pak. Kalaupun suatu saat ada perubahan gitu yang sifatnya misalkan mempermudah atau sifatnya meringankan atau bahkan memundurkan atau membatalkan, ya saya pikir tidak rugi bagi kita gitu. Yang penting kalau ini tetap berjalan seperti as it is, kondisi saat ini, ya artinya kita sudah siap, jangan sampai nanti di kemudian hari terburu-buru. Paling tidak itu Pak. Ya, oke. Nah Pak Tatang, ini pertanyaan dari masyarakat awam ya.
apakah memang dalam kondisi kita yang penetrasinya masih rendah ini, spin-off ini kemudian menjadi suatu kebutuhan gitu Pak. Artinya kalau seandainya tidak diatur oleh undang-undangnya secara rigid seperti itu, kan tadi kita dari tahun 2011 pun sebenarnya sudah muncul lah wacana apakah mau spin-off atau tidak gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini ketika ada pilihan misalnya, apakah ini menjadi suatu pilihan yang lebih baik bagi para pelaku untuk spin-off itu, atau kondisi UUS ini menjadi lebih nyaman gitu sebenarnya Pak? Ya, ya artinya mungkin dalam konteks ini saya bicara paling tidak dalam konteks personal ya, karena anggota AASI ini keberaneka-ragamannya itu luar biasa gitu ya. Ada yang heterogen sekali ya Pak ya. Heterogen sekali. Ada GV, ada lokal, ada BUMN, misalnya ada yang konglomerasi, ada yang bukan, ada yang dari awal full-fledged, ada yang sudah hasil spin-off gitu kan. Ada yang dari awal memang mendirikan gitu kan. Berbagai macam gitu kan. Jadi kalaupun kita bicara kepentingan, pasti kepentingannya beraneka ragam. Nah, tapi kalau kita bicara, sebetulnya ini ada di dalam kajian ketika penyusunan Undang-Undang 40 2014 ya. Kenapa pasal ini ada gitu ya? Muncul gitu ya. Muncul gitu. Di situ ada sebetulnya pro konnya, ada manfaatnya apa, permasalahannya apa, itu sudah dibahas sebetulnya ya. Dan tidak bisa dipungkiri memang ada manfaat, ada madorot lah dalam tanda kutip ya. Tapi dalam konteks pendewasaan industri, seperti halnya saya beberapa kali menyampaikan, seperti orang melewati fase tertentu dalam pendewasaan dirinya gitu ya. Nah, saya pikir usia 20 tahun sebuah industri itu memang perlu pendewasaan, perlu naik kelas, perlu hal baru ya. Walaupun kita tidak bisa menjamin ya. Artinya kalau tetap unit emang penetrasi bisa terus tumbuh dengan baik gitu, ataukah dengan spin-off ini akan lebih baik atau enggak lebih baik gitu kan. Itu yang pasti kajiannya sudah ada. Kalaupun memang sekarang ada kajian lain, yaitu mungkin lain hal gitu ya. Tapi yang mungkin saja dalam kondisi saat ini hasil kajiannya berbeda dengan waktu penyusunan Undang-Undang 40 2014 itu. Tapi saya meyakini bahwa ini adalah sebuah cara dalam pendewasaan industri asuransi syariah. Oke, Pak Tatang, beberapa tahun lalu saya mendengar sendiri ini dari para pejabat OJK, salah satu yang disampaikan adalah, ini masukan dari industri katanya, industri adalah beberapa perusahaan yang sudah terlanjur besar skalanya, UUS-nya terlanjur besar skalanya, itu tidak gampang mencari investor untuk digandeng ketika mereka harus spin off, karena kan tidak boleh 100% ya Pak ya, tidak boleh 100%, bahkan kalau nggak salah aturan PT-nya masih 80-20% ya Pak. Sorry kalau saya salah dikoreksi. Nah, mencari 20 bagi yang besar-besar ini katanya juga nggak gampang. Nah, apa iya sih Pak, sebenarnya kondisi realnya itu bisnis asuransi syariah ini tidak terlalu menarik bagi investor, terutama para orang-orang kaya di Indonesia, untuk mereka, kan tadi hanya 47 UUS itu, masa nggak ada sih yang Pak yang berminat untuk membeli 20% dari 47 satu-satu gitu. Gimana Pak sebenarnya realitasnya? Ya, saya pikir ini sebetulnya bukan masalah menarik tidak menarik ya, ada lain hal. Tapi sebelum ke sana, sebetulnya gini, isu tersebut ada terkait dengan ketentuan tentang asing di mana maksimum 80% gitu ya. Iya, betul. Tetapi sebetulnya di tahun 2020 sudah ada perubahan PP, saya lupa nomornya, nomor 10 atau nomor berapa, yang menyatakan bahwa kalau istilahnya jadi kalau yang induknya sekarang sudah lebih dari itu ya, contoh sekarang kan ada relaksasi ya,
Ya. Kalau yang sebelum ketentuan itu diberlakukan sudah di atas 80%, maka tetap boleh selama maintain, tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan harus Oke. menyesuaikan 80-20 gitu kan. Betul. Oke. Nah, sebetulnya untuk aksi spin off ini sekarang sudah ada ketentuan bahwa apa namanya, perusahaan hasil spin off ini bisa apa namanya, persentasenya sesuai dengan induknya gitu. Jadi kalau induknya Oh. 99,1 ya syariahnya juga bisa, nggak harus ke 80-20, bisa ke 99,1. Walaupun kami masih tetap memperjuangkan petunjuk teknis dan lapangannya lah yang apa namanya, memang ini implementasinya memang bisa dilakukan dengan baik tanpa ada hambatan ya. Tapi Iya. isu permodalan ini sebetulnya relatif soft lah, masalah modal asing dan lokal ini. Nah, tapi di lain pihak tadi saya perlu menjawab juga masalah sebetulnya nggak ada yang tertarik atau gimana gitu ya. Iya. Ini mungkin juga tipikal dari pengusaha kita Pak, sebetulnya bukan masalah Hmm. nggak tertarik. Mungkin contoh misalkan dalam konteks keikutsertaan 20% di sebuah asuransi yang besar, misalkan modalnya adalah Hmm. 1-2T misalkan ya Pak. Iya. Maka Iya. 20% itu kan 200-400 miliar Betul. gitu ya. Betul. Mungkin banyak di kita ini kebiasaan di kita juga ya, di segala aspek kehidupan ya. Daripada share dikit yang besar, mendingan kita full di yang kecil katanya gitu. Oh. Ya ini juga kalau kita refer ke yang rame akhir-akhir ini masalah partai gitu ya. Partai juga pecah-pecah gitu ya. Daripada jadi ketua DPP di partai yang besar, mungkin mending jadi ketua umum partai kecil gitu ya. Nah, yang punya uang 200-300 miliar ini mungkin daripada punya share yang besar Yang gede tadi 20-15%, hanya mendingan dia bikin sendiri gitu. karena dengan 200 itu udah bisa bikin baru sendiri. Betul gitu ya. Ya itu walaupun masalah apa namanya ya, going concern dan lain-lain itu mungkin Ah, lain hal gitu ya. iya, Selain iya. itu memang ada kebiasaan, ada kekhawatiran juga dari investor lokal terhadap Hmm. misalkan gini, investor asing ini kan mungkin uangnya relatif lebih siap gitu ya. Iya. Jadi kalau suatu saat menambah modal berarti kan yang lokal juga harus siap menambah modal gitu ya. Bisa Iya. jadi kalau yang sekarang kita punya 200 siap invest, belum tentu tahun depan siap nambah gitu kan. Betul. Nah itu juga mungkin yang menjadi pertimbangan. Jadi saya pikir bukan masalah ada nggak ada, tertarik nggak tertarik gitu ya. Tapi mungkin tipe lah gitu ya, tipe memang sulitnya itu di sana. Iya. Nah, Pak Tatang, tadi kita kan baru berbicara tentang apa, spin-off dilepaskan gitu, kemudian atau menyerahkan portofolio bisnisnya kepada yang lain atau mengembalikan izinnya. Satu Pak, yang lupa, untuk konversi Pak, ini kan juga salah satu solusi sebenarnya. Kalau nggak Betul. salah tahun lalu sudah ada yang konversi gitu. Nah, Ya. ini bagaimana di asosiasi isu ini berkembang, apakah tahun ini dan tahun ke depan juga sudah ada yang mengkaji untuk konversi lagi itu Pak? Ya, memang ada beberapa yang baru secara personal mungkin ya, belum Hmm. belum belum benar-benar resmi gitu ya. Iya. Ada memang beberapa yang sempat berbicara tentang kemungkinan atau rencana konversi lah gitu Pak ya. Hmm. Dengan berbagai alasannya memang ya. Ada yang memang menganggap bahwa eh, dengan gaung tentang pengembangan ekonomi syariah ini potensi asuransi syariah ke depan lebih baik, mungkin melihat Hmm. potensi atau dengan pertimbangan-pertimbangan internal lah ya. Iya. Tapi memang kami mendengar atau saya juga sempat berbicara dengan beberapa pihak yang mempunyai rencana walaupun masih sifatnya obrolan lah ya, belum resmi. Hmm. Nah, Pak Tatang, bukannya pengen mengembalikan ke kondisi status quo ya. Ini informasi dari OJK sendiri, Pak Heru Kristiana sebagai Kepala Eksekutif untuk Pengawas Perbankan pernah bercerita bahwa perbankan syariah itu sempat mengusulkan kepada OJK untuk kewajiban spin-off yang sama seperti di asuransi ini tidak menjadi kewajiban tapi menjadi voluntary, dan informasinya usulan itu akan dimasukkan dalam Omnibus Law tentang
eh, sektor keuangan. Nah, Ya. ingin tahu Pak, apakah di asuransi syariah juga muncul usulan semacam itu Pak? Iya, kami juga mendengar hal yang sama dan kami juga pernah mendiskusikan mungkin hal ini baik itu dengan internal maupun dengan pihak eksternal ya. Dan kami pun pernah berkomunikasi hal ini dengan Asbisindo ya, Oh, Asosiasi Bank Syariah Indonesia gitu ya. iya. Prinsipnya tadi dari kami sebetulnya tidak dalam posisi ya, kalau posisi kita mendengarkan gitu Pak ya. Artinya tidak mendorong salah satu hal gitu ya. Kalau memang ada alasan gitu ya, berdasarkan riset alasan yang memang baik untuk itu, ya mari kita bicarakan gitu kan. Sekali lagi saya menyampaikan kepada anggota, ini kan sifatnya usulan, diskusi, ada yang sifatnya udah pasti, undang-undangnya sudah ada gitu kan, ada yang sifatnya rencana gitu ya. Harapan. Ya, saya pikir apapun yang berkembang gitu ya, persiapan tetap gitu. Walaupun ya kita tidak menutup diri ya, kita tidak kekeh lah gitu ya, bahwa ini harus spin off atau gimana ya. Kalau memang dirasa, bukan dirasa ya, tapi berdasarkan hasil riset itu baik, misalkan dengan kondisi tadi misalkan penundaan atau bagaimana, ya ini kami sebetulnya juga kan ini juga mesti dipisahkan ya. Artinya bisa jadi notifikasi dari perbankan itu misalkan berbeda dengan di asuransi gitu kan, bisa jadi sama. Kemudian di perbankan juga bisa jadi di perbankan apa, karena memang juga ada isu kan di perbankan, contoh masalah BPD ya. BPD-nya sendiri sekarang menghadapi isu tentang kewajiban modal inti yang lebih besar gitu ya. Nah, apalagi syariahnya nih bagaimana gitu kan, dia harus spin off syariahnya, sementara induknya saja ini sekarang lagi dalam tanda kutip lagi dalam kebutuhan untuk penambahan modal inti gitu kan, dengan ketentuan yang baru. Ya, saya pikir itu hal-hal yang bisa jadi sama, tadi bisa jadi tidak sama. Kita open, Pak. Jadi tetap jalan ya Pak ya, tetap jalan persiapan untuk spin off-nya ini, kajian tetap dilakukan, tahap-tahapan tetap ditempuh. Kalau nanti kemudian ada perubahan peraturan, itu adjustnya lebih gampang gitu ya Pak ya? Ya, betul. Dan kita mesti ingat Pak, bahwa RKPUS yang paling lambat disampaikan 17 Oktober 2020 itu hanya bisa dirubah maksimum dalam waktu 1 tahun. Oke, jadi itulah bincang-bincang saya dengan Pak Tatang Nur Hidayat, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, tentang persiapan spin-off. Pesannya satu, yaitu tetap lakukan terus persiapan ini, jangan menunggu hal-hal yang belum pasti sebagai entah itu isu atau harapan kosong, tapi yang pasti dipegang dulu, yaitu undang-undangnya menyatakan spin-off paling lambat pada tahun 2024. Kalaupun kemudian ada perubahan, lebih gampang untuk menyesuaikan daripada persiapan ini nggak pasti, kemudian tiba-tiba tetap harus spin off. Pak Tatang, terima kasih atas waktunya dan atas masukan-masukannya, atas penjelasannya. Semoga ini menjadi semakin meyakinkan para pelaku industri dan masyarakat pemegang polis bahwa asuransi syariah tetap sesuai dengan yang direncanakan, yaitu persiapan spot tetap jalan. Kalaupun nanti ada penyesuaian, itu adalah hal yang berikutnya lagi. Nah, viewer TV Asuransi, program Media Stock pada kali ini dengan tema persiapan untuk spin-off asuransi syariah, kita akhiri di sini, dan semoga kita akan bisa ketemu lagi dengan tema yang tidak kalah menariknya di masa yang akan datang. Ingat, selama masa pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan. Pak Tatang, sekali lagi terima kasih. Dan sampai ketemu lagi Pak Tatang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.